Assalamualaikum. Pagi hari ini naik kereta Trenitalia dari Milano Centrale menuju ke Pisa Centrale. Sampai di stasiun Pisa Centrale. Dari stasiun menuju Hotel NH Pisa ditempuh dengan jalan kaki sekitar 15 menit. Karena belum bisa check-in, maka nitip koper dulu dan kembali lagi ke stasiun. Lalu naik bis di depan stasiun seharga 1,5 euro untuk keliling kota Pisa sekalian mencari info bis yang menuju ke Menara Pisa. Selesai keliling dengan bis, akhirnya cari makan. Alhamdulillah ketemulah resto Istanbul kebab. Terpampang tulisan halal di depan sehingga kami tidak ragu-ragu untuk masuk. Saya memilih paket yang komplit dengan kentang dan minuman, panino kebab. Seharga 8 euro. Nah, akhirnya ketemu makanan halal di Pisa. Nah, ini namanya panino. Harganya 8 euro. Kentang satu baik 8 euro atau 120. Ya lumayan besar panino. Ini itu ya. Number one. C'è qualcosa dolce? Baklava? No, pronto lo sta facendo ma ancora non è. Ah, non è. Lo sta facendo, è già l'una, che sta facendo? Nah, ada suaranya. Già l'una, che sta facendo? Spicy? Yes. Ma si come te. Udah. Apa ya? Oh, grazie bayang itu sedang kali. Nah, ini ada dagingnya, ada mayones, ada tomat. Tadi ditanya spicy apa enggak. Keesokan harinya setelah istirahat, breakfast, check out, lalu nitip barang dan perjalanan dilanjutkan. Beli tiket dulu di mesin seharga 1,5 euro untuk suasana kota di Pisa, Italia. Lebih sepi daripada Roma, lebih bersih, dan di sini memang gedungnya tidak tinggi-tinggi, tetapi sudah ada liftnya. Di Hotel Pisa kemarin ada liftnya. SPBU-nya kecil-kecil, kelihatannya membeli mandiri ya.
dengan kartu. Banyak pasangan-pasangan yang sepuh yang berangkat juga sendirian berdua menikmati hari tua. Mari ngono ku ngarep iki. Nah, menuju Tore, berhenti di pemberhentian Tore. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Ini area penurunan bis. Ini pintu masuk area Menara Pisa atau dikenal juga sebagai Kompleks Katedral Pisa atau Duomo di Pisa. Untuk masuk area ini adalah free, tidak ada biaya. Lihat, dindingnya tebal dan tinggi yang mengelilingi area Menara Pisa ini adalah murah di Pisa atau tembok kota Pisa. Tembok raksasa ini dibangun pada abad pertengahan, mulai tahun 1154, dengan beberapa tujuan. Setelah melewati pintu masuk, maka ada map yang besar. Terpampang peta dengan tulisan Pisa AD 1064. AD 1064 ini artinya Anno Domini 1064, merujuk pada tahun dimulainya pembangunan Kompleks Katedral Pisa atau Duomo di Pisa yang menjadi tempat bernaungnya Menara Miring Pisa. Angka ini menandai tonggak sejarah berdirinya mahakarya arsitektur Romawi di Pisa. Tampak 3 bangunan, yaitu Baptisterium, kemudian katedral dan menara miring Pisa. Kemudian ada informasi di bawahnya, yaitu akses untuk pengguna kursi roda. Ada loket untuk pembelian tiket bila ingin mendaki naik menara Pisa, kemudian masuk ke katedral, masuk ke Baptisterium. Juga ada penyimpanan luggage, koper. Infonya sih penyimpanan luggage ini gratis ya. Lalu ada WC. Di sini tertulis bahwa situs warisan dunia UNESCO Piazza del Duomo di Pisa adalah jalur pameran unik yang terbentang di atas hamparan rumput hijau di tempat yang selalu disucikan untuk beribadah. Semua bangunan monumental saling terkait erat dan menceritakan budaya milenium yang telah kita warisi. Bangunan-bangunan tersebut mewakili konsep desain tunggal, simbol alegori Kristen, dialog antara surga dan bumi, dan mereka memadukan gaya yang dikembangkan di Pisa Maritim, hasil dari pertemuan berbagai bangsa, budaya, dan bahasa. Komitmen harian kami adalah untuk memastikan bahwa generasi mendatang diwariskan mahakarya yang tersimpan di Piazza del Duomo ini.
Karena alasan ini, pendapatan yang diperoleh dari pembelian tiket sepenuhnya didedikasikan untuk pelestarian dan perlindungan warisan sejarah dan seni yang luar biasa ini berkat kontribusi Anda juga. Well, there's that. Who was it? €4. Not bad. Sebuah pertanyaan, apakah Menara Pisa ini sengaja dibuat miring? Jawab, tidak. Menara ini awalnya dirancang untuk berdiri tegak lurus seperti menara lonceng pada umumnya. Alasan utama kenapa menara ini miring adalah kombinasi antara kesalahan perencanaan manusia dan kondisi tanah yang buruk. Pertama, pondasi yang terlalu dangkal. Arsitek awal menara ini sedalam 3 meter fondasinya. Ternyata sangat tidak memadai untuk menopang struktur bangunan batu marmer yang sangat berat dan menjulang tinggi. Kedua, kondisi tanah yang lembek dan tidak stabil. Pisa sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanah rawa. Tanah di bawah menara terdiri dari campuran pasir, lempung, dan endapan lumpur dari sungai Amo dan Sersio. Tanah jenis ini sangat tidak stabil untuk menahan beban berat. Ketiga, struktur mulai miring sejak proses pembangunan. Keempat, usaha memperbaiki yang justru memperparah. Ketika pembangunan dilanjutkan kembali pada tahun 1272, arsitek mencoba memperbaiki kemiringan dengan membangun lantai berikutnya lebih tinggi di satu sisi agar terlihat lurus. Akibatnya, berat menara menjadi tidak seimbang dan menara justru mulai miring ke arah yang berlawanan, ke arah selatan hingga sekarang. Pada tahun 1990-an, pemerintah Italia melakukan proyek penyelamatan besar-besaran karena menara dinilai sudah hampir roboh. Insinyur berhasil membuang sebagian tanah dan dari bawah sisi utara menara untuk meluruskannya kembali sebanyak 40 cm. Saat ini, posisi menara sudah dinyatakan sangat aman dan stabil untuk dikunjungi hingga ratusan tahun ke depan. Oh ya, ada sedikit tambahan tentang mura di Pisa atau dinding tebal dan tinggi yang mengelilingi area Menara Pisa. Tembok raksasa dibangun pada abad pertengahan, yaitu mulai tahun 1154 dengan beberapa tujuan utama. Yang pertama, pertahanan militer melawan musuh. Pada abad pertengahan, Pisa adalah pelabuhan dagang yang sangat kaya dan sering berperang dengan kota saingannya seperti Lucca, Genoa, dan Florence. Tembok setinggi 11 meter ini berfungsi sebagai benteng utama untuk menahan gempuran tentara musuh. Yang kedua, melindungi kompleks suci dan jantung kota. Sengaja dibangun melingkari area Piazza dei Miracoli. Dinding ini bertugas melindungi aset paling berharga milik kota, yaitu katedral atau Duomo, Baptisterium, dan Menara Pisa itu sendiri. Kompleks tersebut melambangkan kejayaan agama dan politik Republik Pisa saat itu. Ketiga, pengendalian ekonomi dan aliran barang. Selain untuk perang, gerbang-gerbang besar pada tembok berfungsi sebagai pos bea cukai. Pemerintah kota menggunakannya untuk memeriksa siapa saja yang masuk serta memungut pajak dari barang dagangan yang dibawa oleh pedagang luar. Keempat, tembok ini dirancang mengikuti aliran sungai lokal seperti Sungai Auser dan Arno. Selain menghalau musuh, struktur batunya membantu melindungi area dalam kota dari luapan air atau banjir bandang. Satu hal yang terlewat, Menara Pisa sebenarnya adalah campanile atau menara lonceng dari katedral utama atau Duomo. Selesai menikmati sebuah kemiringan, segera kembali ke bis dengan tiket yang masih berlaku. Esto.
servis kecil, banyak mereknya, banyak, tapi kecil-kecil. Ini jalan dari Tore atau Menara Pisa menuju ke hotel untuk ambil barang, kemudian ke stasiun yang lokasinya seberang dari hotel Pisa. Suasananya relatif lebih sepi daripada di Roma, di Milan. Masih ada juga bangunan yang kuno yang tetap dipertahankan, maksudnya bangunan yang rusak. Melewati area padang yang luas. Melewati terminal bus rupanya. Melewati pom bensin lagi. Mau jalan lagu. Ternyata tadi salah jalur. Mestinya di seberangnya. Nah, ini kembali lagi ke tempat yang tadi, ke tempat Menara Pisa. Gitu. Itu. Nah, kelihatan ya.
mereka yang dari Pisa kembali nih, nah penuh nih, sehingga bisnya penuh. Tapi tadi kalau masuk dari sini ya tentu kepenuhan, tidak dapat kursi. Bella. Andata a scuola è bella. Andata a scuola? Bella. Andiamo, frate, andiamo. Con Marta, frate. C'è da scappare. La stessa. Hotelnya NH Pisa. Nah, depan seberangnya ini stasiun. Dan sudah nyampe, berhenti untuk turun. Alhamdulillah selesai sudah perjalanan ke Menara Miring Pisa. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.